ما شاء الله وتبارك الله وتوكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan dan Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Segala puji baginya, pujian sebanyak bilangan makhluknya, sebanding dengan nikmat karunia-Nya, sepadan dengan kemuliaan wajahnya dan keagungan kekuasaannya. Jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, marilah kita berzikir salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk mengokohkan kecintaan dan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita mendapat curahan rahmat dan syafaatnya, sehingga kita bisa mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hambanya dan rasul utusannya. Jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah, ada 3 narasi salawat yang sebaiknya kita senantiasa baca, dan doa yang utama terkait sukses kita menjalani amaliyah Ramadan. Mari ikuti bacaan salawatnya. Salawat yang pertama adalah untuk bisa lebih mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengambil posisi terdekat di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma, ikutin, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa ummatihi. Kita berharap dengan salawat ini kita bisa lebih mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengambil posisi terdekat di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 pilihannya. Pertama adalah menjadi ikhwannya atau menjadi umatnya. Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Inilah yang disebut dalam surah Al-Waqi'ah, orang-orang yang didekatkan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allahumma, ikutin, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin as-sayyidil kamil al-fatihil khatim. Dengan narasi salawat ini kita berharap semoga lebih mencintai dan merindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lebih mengimaninya. Yang ketiga, dengan narasi Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa as-sayyidil mursalin al-khatamin nabiyyin. Dengan narasi salawat ini kita berharap semoga bisa mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dan rasulnya. Ketiga kalimat zikir salawat ini kita biasakan baca sampai suasana batin kita ya merasa dekat, lebih mengenal, mencintai dan merindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan diberikan kemudahan untuk mengikuti dan meneladaninya, maka suasana batin kita akan merasakan ya ka'annaka tara Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merasakan suasana ihsan ya, yang disebut dalam hadis ma huwal ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tara fa innahu yaraka. Siapa yang sukses ya mendapat suasana batin, suasana rohani dalam ibadahnya seakan-akan bisa melihat Allah, maka insyaallah dia akan mendapatkan karunia seakan-akan bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita sampai dalam suasana rohani ini, hendaknya kita menyampaikan salam dan salawat. Ikutin. As-salatu wassalamu alaika ayyuhan nabiyyur rahmah asy-syafi'ul ummah wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dengan salat dan salam ini kita mendapat akses sehingga doa-doa kita insyaallah diijabah ya, berkat rahmat dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, ada 3 doa ya yang sebaiknya kita amalkan ya setelah kita zikirkan salawat ini terkait sukses ya Ramadan kita. Yang pertama doa, ikutin. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, karuniakanlah kepada jiwaku ketakwaan dan kesuciannya. Engkaulah yang sebaik-baik mensucikan, engkaulah penjaganya, engkaulah pemeliharanya. Masya Allah. Jadi untuk bisa mensucikan jiwa itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang bisa kita lakukan ya tadi ya melalui ya ibadah ya dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi hakikat puasa yang kita jalani beserta seluruh amalia Ramadan yang kita jalankan ya itu agar ya la'allakum tattaqun, dan kunci untuk bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita ya mendapatkan karunia kesucian jiwa ini. Yang kedua ya, setelah kita mendapatkan ketakwaan dan kesucian jiwa, Rasulullah mengajarkan doa yang kedua. Allahumma, ikutin. Allahumma ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Jadi apa yang kita hajati dengan kalimat doa ini, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diperbaiki, direcovery ya, sedetilnya ya diri kita, zahir batin kita, awal akhir kita ya, minta di apa namanya diperbaiki, aslih li sya'ni ya. Dan yang menarik adalah ya di akhir doa ini saya selama ini berpikir ini maksudnya apa nih? Wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan kau serahkan apapun urusanku kepada diriku. Maksudnya apa ya? Ya, padahal kita berbuat ya dengan mau kita, dengan usaha kita. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada kita doa wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Artinya apa? Kita berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah semoga semua urusan kita, semua aktivitas kegiatan kita, semua aktivitas ibadah kita benar-benar terbimbing, terjaga, tertolong gitu. Jadi Allah yang menggerakkan. Maka itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bersumpah dengan kalimat walladzi nafsi biyadi, demi zat yang menggenggam jiwaku. Ketika kita sudah menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasakan dengan keyakinan yang kuat adanya Allah yang menggenggam,
Allah yang mengendalikan, Allah yang menjaga, Allah yang membimbing, Allah yang menolong, sehingga usaha kita ya akan sukses insyaallah. Yang ketiga, doa Allahumma, ikutin, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba untuk bisa selalu mengingatmu, mensyukuri nikmat karuniamu, dan menyempurnakan ibadah kepadamu. Ya, jadi ketika kita ya selalu berdoa ya, dengan doa-doa ini diawali dengan zikir salawat tadi, Masya Allah, ini menjadi rahasia sukses seluruh amaliyah Ramadan kita. Insya Allah ya, dengan membiasakan ini di hari-hari yang mulia, di hari-hari yang penuh berkah, dalam suasana yang penuh keagungan dan kemuliaan ya, adalah momentum bagi kita untuk bisa menyempurnakan ibadah kita, untuk bisa menyempurnakan ya amanah ya, risalah, untuk kita membangun kesalehan diri kita, kesalehan sosial ya, sosial masyarakat ya, negara, bangsa, peradaban manusia, dan kesalehan lingkungan alam semesta. Ya, insyaallah ya, dengan membiasakan zikir, salawat, dan doa ini insyaallah akan menjadi jalan ya kesuksesan ya ibadah ya, amaliyah ya, Ramadan kita. Karena waktu yang cepat jalannya ya, tadi ada sesi kedua ingin menjelaskan bagaimana ya kita merealisasikan ya karakter manusia mukmin yang sukses, dijamin sukses oleh Rasulullah SAW, sebagaimana hadis yang disebutkan yang kita sudah sama mengetahuinya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Secara sukses ya untuk menjalani amaliyah ibadah bulan Ramadan ya, itu ada dua, yaitu imanan wa ihtisaban. Bagaimana kita bisa menjadi mukmin yang muhtasib? Mukmin yang muhtasib itu ya ada 3 cirinya. Yang pertama, dia memiliki harapan. Yang kedua, dia memiliki keinginan yang kuat. Yang ketiga, dia memiliki kepasrahan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa harapan yang besar yang harus ada kita miliki untuk sukses hidup kita, untuk sukses amal ibadah kita? Yaitu yang disebut dalam Al-Quran, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan kepada Allah. Jadi harapan ini ya, harapan orang-orang mukmin mustasib adalah orang yang mengharapkan berjumpa dengan Allah. Dan di dalam salah satu hadis Ramadan, hadis puasa, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, lis-shaimin farhatan, bagi orang-orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Kegembiraan pertama adalah saat berbuka puasa. Kegembiraan yang kedua, inda liqa'i rabbih, ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Bagaimana kita merasakan ya suasana berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini harus menjadi pertanyaan. Jangan harapan ini ya ditaruh di belakang nanti. Ketika di yaumil akhir, ketika di surga, itu betul juga. Tapi ketika Rasulullah menjelaskan dalam narasinya, lisaini farhatan ya inda fitrihi ya wa inda liqa'i rabbi, itu jelas sekarang. Bagaimana kita merasakan suasana ya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, bagaimana kita bisa beribadah dengan yakin? Yang dalam hadis disebutkan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Jadi suasana ka'annaka liqa'a seakan-akan tarahu itu ya ada suasana kita berjumpa dengan Allah yang disebutkan ya dalam ayat yakin bahwa fa inni qarib,
yakin bahwa Allah dekat, yakin bahwa Allah lebih dekat dari urat leher kita, yakin bahwa Allah meliputi diri kita. Ya, bagaimana kita dalam melaksanakan amal ibadah, dalam melaksanakan kehidupan, ya, selalu merasa bersama Allah, dengan Allah, karena Allah, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan yang kedua adalah berharap mendapatkan jaminan garansi kemenangan dan kesuksesan. Sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an, wa tarjuna minallah ma la yarjun. Engkau memiliki harapan yang tidak ada pada mereka musuh-musuh kamu, ya. Apa harapan kemenangan, harapan kesuksesan itu? Di dalam banyak ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak garansi dan jaminan bagi orang-orang yang beriman. Pertama disebut dengan ayat An-Nasr, yaitu pertolongan, yang disebut dalam Al-Qur'an, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Di sini Allah berjanji, Allah menjelaskan, Allah menegaskan bahwa Dia benar-benar, lihat, perhatikan ayat yang menggunakan dua taukid, inna dan la. Inna la nansuru, sesungguhnya kami benar-benar pasti menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Dalam tadabbur kita pada ayat ini, kita perhatikan yang disebut bukan rasul aja, yang disebut bukan nabi saja, tapi walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Sehingga harus menghadirkan optimisme, keyakinan yang besar bahwa kita pun punya peluang untuk mendapatkan pertolongan ini. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dirinya menolong hamba-hambanya, yang disebut dengan Al-Qur'an, dengan ayat Al-Qur'an itu, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan menjadi kewajiban bagi kami menolong rasul-rasul kami. Ayatnya enggak menyebut wa kana haqqan alaina nasrul mursalin atau nasrul nabiyyin, tapi yang disebut adalah nasrul mu'minin. Jadi ketika Allah mewajibkan dirinya menolong, yang disebut adalah orang-orang beriman. Maka ketika kita mendengar, membaca kisah-kisah mukjizat para nabi dan rasul, kisah-kisah para karamah, para aulia, semestinya bisa menginspirasi dan memotivasi diri kita bahwa kita pun layak untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu An-Nasr satu. Yang kedua at-ta'yid, dukungan. Yang ketiga dawafi, pembelaan. Yang ketiga perlindungan. Yang keempat adalah rizki dan solusi. Solusi dan rizki yang tidak duga-duga. Inilah janji-janji Allah yang disediakan bagi orang-orang beriman, hendaknya bisa kita ambil pada suasana yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini di bulan Ramadan. Aku qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ma taufiqi illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.